Bagaimana kita dekat dengan Allah hadirin yang mulia? Nabi Daud alaihi salam, dia pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana caranya supaya aku dekat denganmu ya Allah?" Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud, "Ajak orang untuk mencintaiku, maka aku akan mencintai kamu." Masya Allah hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqa Rasul Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid dan mendirikan salat subuh dengan berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi bil jamaah, barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, faka'annama salatul lail kulluhu, maka ia seperti salat malam sepanjang-panjang malam. Nah, ini salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah sama nilainya dengan kita salat sepanjang-panjang malam, Pak. Begadang. Dari mulai Isya sampai subuh enggak tidur dihitung Allah. Salat terus panjang malam. Ya. Kalau salat kita enggak tahan sepanjang malam, Pak. Tapi kalau begadang nonton bola, insya Allah berapa trip pun tahan sampai subuh. Ya, Pak. Wah. Hadirin yang mulia, maka bersyukur kita diberikan hidayah sama Allah sehingga kita bisa keluar dari rumah kita walaupun dalam keadaan gelap gulita, ya kan? Sampai pentingnya sholat subuh ini, kata Rasul, walaupun kamu harus merayap di atas tanah pun kau berangkat juga sholat subuh. Begitu, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, hadirin yang mulia. Allah yang telah menciptakan
7 hari dalam seminggu. 7 samudra, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah zat yang satu-satunya harus kita sembah. Dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar menciptakan saja, tapi Allah juga memelihara. Kalau Allah pelihara, Allah kasih rezeki, hadirin yang mulia. Allah kasih makan, Allah jaga, berikan kesehatan, ya kan? Diberikan kecerdasan, ketangkasan, semuanya untuk mendukung manusia ini langgeng kehidupannya. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang tidak pernah luput pengawasannya sedikit pun kepada makhluk. Dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diawasi terus 24 jam satu hari, hadirin yang mulia. Non-stop. Walaupun kita berada di dalam kamar mandi, bahkan di dalam lubang semut pun, kalau kita bisa masuk, Allah tahu, hadirin yang mulia. Bahkan hati itu, hadirin yang mulia, yang senantiasa berkata-kata dalam hati sanubari yang paling dalam bahasa kita, Allah dengar, hadirin yang mulia. Ya. Ada 7 miliar manusia kurang lebihnya. Semuanya minta, semuanya ngomong. 7 miliar dalam keadaan yang bersamaan. Semuanya berkata-kata, ngomong kata demi kata dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, Jepang, Cina, Jawa, Batak, Madura. Semuanya dalam bahasa seluruh dunia, hadirin yang mulia. Allah itu paham. Allah mengerti, hadirin yang mulia. Ya. Dalam satu waktu, dalam detik yang sama, manusia berkata apa-apa, mohon kepada Allah, ngomong apa saja dalam detik yang sama, waktu yang sama, di tempat yang berbeda-beda, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui itu, hadirin yang mulia. Mengetahui, mendengar. Kenapa? Allah yang menciptakan bahasa. Allah yang menciptakan beragam aneka jenis kata-kata, hadirin yang mulia. Ini kuasanya Allah. Makanya kalau kita semua mohon kepada Allah, ya kan, satu-satu, enggak doa berjemaah, satu-satu, ada penuh doa sama Allah, permintaan berbeda-beda. Ada yang minta kerjaan, ada yang minta istri yang cantik, soleha, ya kan, ada yang minta anak, ada yang minta, semuanya Allah dengar, hadirin yang mulia. Bahkan ada yang minta nambah istri dari 1 jadi 2, dari 4 pun Allah dengar juga. Ya kan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tahu. Maka ini hebatnya Allah ini, luar biasanya Allah. Makanya dia harus benar-benar kita tanamkan. Bagaimana kita dekat dengan Allah, hadirin yang mulia? Nabi Daud alaihi salam, dia pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya supaya aku dekat denganmu, ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud, ajak orang untuk mencintaiku, maka aku akan mencintai kamu. Masya Allah, hadirin. Ya. Hari ini siapa yang kenal dengan Allah? Dia usaha pontang-panting, banting tulang-tulang dibanting-banting, ya kan? Pagi-pagi belum muncul matahari dia telah keluar. Dia anggap dia cari rezeki, dia katakan aku yang memberikan makan anak istriku, ya kan? Ada yang sholat subuhnya di luar, enggak di masjid. Berangkat meninggalkan kampungnya, rumahnya. Pergi pulangnya enggak tahu malam, hadirin yang mulia. Jam 12, jam 1 baru selesai. Enggak jumpa istri, enggak jumpa anak. Ibadah tinggal. Sholat 5 waktunya lewat. Mengingat Allah tidak, hadirinnya. Bersyukur apa lagi? Ya kan? Maka kenalkan dia dengan Allah. Kenalkan dengan Allah. Ceritakan kebesaran Allah. Kenalkan dengan Allah. Orang tasawuf bilang awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu kenal dengan Allah. Lalu kita macam mana mau kenal sama Allah? Kalau kita mau cintai Allah,
Ajak orang juga untuk mencintai Allah, kenal dengan Allah. Maka di sini hadirin yang mulia, setiap kita ini memang harus ada sifat da'i dalam diri kita. Karena memang da'i ini memang ditugaskan khusus kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira umat, kata Allah. Kalian ini sebaik-baik umat. Berarti sebelum kita ada umat-umat yang lainnya, hadirin yang mulia. Ada berapa umat, hadirin mulia? Kalau tidak salah saya ada 70 atau 40 umat itu. Kita umat yang terakhir. Nah. Dan di umatnya Rasulullah inilah kita ini, mau apapun profesi kita, mau kayak manapun kita, ya kan? Tetap ada kewajiban untuk menyampaikan agama kepada manusia. Nah, jadi da'i, hadirin yang mulia. Yang lantik siapa? Allah langsung, hadirin yang mulia. Kuntum khaira ummat. Kamu sebaik-baik umat. Nah, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, tanhauna 'anil munkar. Nah, ini hadirin yang mulia. Cuma yang dirahmati oleh Allah, ini maka tanamkan jadi da'i. Ketika kita jumpa dengan orang, dengan tetangga kita, ya kan? Dia masih santai-santai dengar azan, maka kita berkewajiban untuk mengajak dia, ya. Bukan mengejek hadirinnya, tapi mengajak. Walaupun dia cuma bilang kirim salam saja dulu sama Allah, kirim salam hadirin yang mulia, nggak apa-apa. Lain kali bilang minta ongkos kirimnya, hadirin yang mulia. Wah, ya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenalkan dia dengan Allah. Bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara, Allah yang kasih rezeki. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah kenal dengan Allah, ya, kalau orang sudah kenal dengan Allah, maka kehidupannya tidak akan penuh dengan gundah gulana. Kenapa? Pasti apa yang terjadi sama diri dia ini adalah kehendak Allah. Kalau dia diciptakan jadi kadis penda, itu sudah kehendak Allah. Kalau dia diciptakan dia sudah jadi presiden, dia jadi orang kaya, dia akan pasrah terima. Ya kan? Kalau dia jadi pengusaha, dia pun terima. Kalaupun dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala punya istri 4, dia akan terima, hadirin yang mulia. Apalagi yang istri 1, tetap dia terima, hadirin yang mulia. Cuma yang dirahmati oleh Allah. Mau susah hidupnya, mau senang, ya kan? Mau apa, dia akan menerima. Kenapa? Ini adalah skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan, setiap kejadian itu ada pasti kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jemaah yang dirahmati Allah, maka supaya semakin yakin kita dengan Allah, ya kita sering menceritakan kebesaran Allah kepada siapa saja. Mau sama istri, mau sama anak, mau sama kawan-kawan, ceritakan kebesaran Allah, kehebatan Allah. Agar Allah itu masuk dalam hati kita. Ya kan? Orang itu kalau cinta, gembira sama ahli orang keturunannya, ahli keluarganya, nenek moyangnya, itu ceritanya kuat-kuat. Saking kuatnya itu kenapa? Ada kebanggaan dalam diri dia. Maka ceritanya itu kuat-kuat. Ya kan? Cerita dia tentang bisnisnya itu yang sukses, dia ceritanya sungguh-sungguh. Dia arahkan. Begitu hadirin yang mulia. Oleh karena itu jemaah rahmati Allah, mari, ya kan? Sama-sama tanamkan dalam diri kita. Cinta kepada Allah, ya kan? Ceritakan kebesaran Allah, kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kenal dengan Allah. Orang hari ini taunya macam mana ada iklan-iklan di televisi, di media sosial, di HP, di Facebook, ya kan? Lewat dia, ini bisa membersihkan, umpamanya rinso
bisa membersihkan. Ada alat-alat yang canggih, ada apa yang dengan serbu ajaib bisa bersihin celong. Wah, bolak-balik itu, bolak-balik, akhirnya dia kenal. Apa iya? Aku cobalah. Wah, dicoba. Kenapa? Sudah mulai nampak dengan mata, masuk ke otaknya, ya kan, dibelinya. Dipakai benar, langsung masuk keyakinan, hadirin yang mulia. Begitu juga dengan Allah. Ada orang yang belum kenal karena cerita-cerita apa? Ya Allah yang ini. Oh, cerita kebesaran Allah, kehebatan Allah. Masuk dalam otak dia, benar. Dibuktikan dengan keyakinannya. Wah, semakin yakin dia dengan Allah. Maka akan makin kuat keyakinannya. Cerita kebesaran Allah, kehebatan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang sudah banyak penuh dengan kehebatan Allah, kebesaran Allah dalam hatinya. Hari-hari dia ucapan Allah. Maka nanti ketika akhir daripada kehidupannya, yang keluar ucapan terakhir itu pasti kebesaran Allah. Kalau gelas kosong itu diisi air putih, yang keluar itu air putih, hadirin yang nggak akan kecap. Kalau gelas yang kosong diisi susu, ya keluar penuh pun ya susu juga, tumpah ya susu. Bukan kopi, hadirin yang mulia. Bukan. Maka begitulah hati kita. Ketika hati itu sering mendengar, menanamkan kebesaran Allah, keyakinan kepada Allah. Ketika akhir daripada hayat kita, maka yang terucap terakhir dari lidah kita itu adalah kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa ucapkan kalimat yang paling mulia. Kalimat yang sederhana, yang sangat gampang dihafal. Bahkan burung beo pun bisa mengucapkannya. Ya kan? Tapi berat pula ketika di akhir hayat, akhir kalam ucapan itu. Apa itu? La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid ini dia mulia. Kalau kita bisa mati akhir daripada ucapan kita bisa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya bisa ucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah. Ini jaminan hadirin yang mulia. Nah, syaratnya gimana? Ya sibuk cerita kebesaran Allah, banyak cerita kebesaran Allah. Azan aja menceritakan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya. Setiap kita, mau kepada anak-anak, pada orang dewasa, ya, cerita. Maka kehebatan Allah akan masuk ke dalam diri kita. Akan masuk dalam keyakinan kita. Sehingga menambahkan kekuatan iman kita. Yakin yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakin bahwa setiap suasana dan keadaan ini adalah ciptaannya Allah. Adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi yang mulia kita siapkan diri kita. Ya kan? Kita jumpa siapa saja kita kebesaran Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita. Sehingga kita bisa mengamalkan, menjalankan, menggunakan mata kita untuk melihat kebesaran Allah, lidah kita untuk menceritakan keagungannya Allah, dan hati kita, otak kita tetap memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi dengan kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Demikian saja mudah-mudahan ya kita semua mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang-orang yang ahli yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.